Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan linear. Dalam persamaan linear ada istilah yang perlu kita ketahui, yaitu kalimat matematika. Di mana kalimat matematika ini terdiri dari kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang bernilai salah atau benar. Kalimat pernyataan sering hanya disebut pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salah. Kemudian ada beberapa kata yang perlu kita terjemahkan dalam bahasa matematika. Contohnya di sini adalah jumlah A dan B itu berarti A ditambah B. Selisih A dan B itu A kurang B. Kuadrat A itu A kuadrat. Kemudian jumlah kuadrat A dan B itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Selisih kuadrat A dan B itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kebalikan A itu berarti 1/A, hasil kali A dan B itu A kali B atau A dot B. Kemudian hasil bagi A dan B itu adalah A dibagi B. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat matematika. Yang pertama itu kalimat suatu bilangan tidak kurangnya dari 18 dapat disimbolkan ya atau ditulis sebagai T sama dengan 18 kurangi 3. Kemudian kalimat suatu bilangan dikurangi 8 lebih dari 20 dapat kita simbolkan sebagai M dikurangi 8 lebih dari 20. Kalimat tanya dan kalimat perintah walaupun tidak dapat ditentukan benar atau salah, dia tidak termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nah, yang pertama, dalam persamaan linear ini ada persamaan linear satu variabel ya. Kalau dia hanya satu variabel, itu berarti dia tidak bisa disebut dengan sistem. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan matematika yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1 atau linear. Bentuk umumnya itu ada AX ditambah B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan X adalah variabel. Contoh, 3X ditambah 5 sama dengan 0, 3X dikurangi 7 sama dengan 0, negatif 4X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kemudian cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tahap pertama kita perlu memisahkan variabel di satu sisi persamaan. Kemudian tahap kedua itu selesaikan untuk variabel yang dicari. Contohnya, misalkan ada 2X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 0 dikurangi 5. Artinya, kedua sisi dikurangkan dengan 5 atau kurangkan 5 dari kedua sisi. Kita dapatkan berarti 2X sama dengan negatif 5. Kemudian kita perlu X-nya aja, berarti kita harus membagi kedua sisi dengan 2. Berarti 2X dibagi 2 sama dengan negatif 5 dibagi 2, di mana X nanti kita ketemu sama dengan negatif 5/2. Kemudian, kalau misalkan kita memiliki pangkat ya, pangkatnya lebih dari 1, ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam persamaan linear yang perlu kita bahas, tetapi tidak apa-apa, kita pelajari. Ya, misalkan terdapat X kuadrat sama dengan 4, ya X-nya itu berarti kita akarkan kedua ruas, X sama dengan akar 4, maka kita dapatkan X ini adalah plus minus 2. Kemudian kalau misalkan menyelesaikan variabel akar, misalkan akar X sama dengan 4, berarti kita harus kuadratkan kedua ruas, di mana nanti X sama dengan 4 kuadrat atau X sama dengan 16. Nah, selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel, di mana sistem persamaan linear dua variabel ini adalah kumpulan dua persamaan linear dengan dua variabel, berarti ada dua variabel yang tidak diketahui. Bentuk umumnya itu A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A1 A2, B1 B2, C1 C2 adalah konstanta, dengan X dan Y adalah variabel. Nah, sistem persamaan linear ini dapat kita selesaikan menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode substitusi.
Hal yang harus dilakukan ketika kita menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, tahap pertama adalah isolasi salah satu variabel dari salah satu persamaan, kemudian substitusikan hasil isolasi ke persamaan lainnya. Sehingga nanti kita bisa menyelesaikan dan menemukan nilai X dan Y-nya atau variabel yang tidak kita ketahui. Contohnya, misalkan kita punya X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian 2X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, kita akan mengisolasi terlebih dahulu untuk langkah pertama salah satu variabelnya. Dari X ditambah Y sama dengan 5, kita ubah menjadi Y sama dengan 5 dikurangi X. Kemudian substitusikan hasilnya Y sama dengan 5X itu ke dalam persamaan yang kedua. Itu 2X dikurangi Y sama dengan 4, berarti Y-nya kita ganti sama 5 dikurangi X. Maka kita dapat 2X dikurangi 5 dikurangi X sama dengan 4. Kemudian 2X dikurangi 5 ditambah X sama dengan 4. Maka 2X ditambah X sama dengan 3X. Kemudian 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Maka kita dapat X sama dengan 3. Setelah kita dapat X sama dengan 3, kita dapat memasukkannya kembali ke persamaan yang sebelumnya atau yang ada di langkah pertama. Kita dapatkan Y sama dengan 5 dikurangi X atau Y sama dengan 5 dikurangi 3. Kita dapatkan Y sama dengan 2. Jadi X-nya adalah 3,2. Kemudian metode yang kedua ada metode eliminasi. Dalam metode eliminasi tahap pertama, kita perlu menghilangkan salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan persamaan. Kemudian, selesaikan untuk satu variabel dan lakukan hal yang sama untuk menemukan variabel yang lain. Dengan contoh soal yang sama, kita gunakan metode yang berbeda. Itu langkah pertama, hilangkan salah satu variabel dengan menjumlahkan atau mengurangkan persamaan. Di sini, koefisien dari X itu 1 dan 2, sedangkan yang Y itu 1 dan 1. Maka bisa kita langsung hilangkan saja untuk Y-nya. Karena yang atas positif, yang bawah negatif, maka kita bisa menjumlahkannya. X ditambah 2X berarti 3X, dan 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Maka kita dapat X sama dengan 3. Kemudian untuk langkah yang kedua, itu kita selesaikan lagi ya. Karena koefisien X yang di persamaan pertama itu adalah 1, sedangkan yang di persamaan kedua itu 2, maka persamaan 1 kita kalikan 2 dan persamaan 2 kita kalikan 1. Sehingga kita dapatkan 2X ditambah 2Y sama dengan 10, kemudian 2X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, kalau misalkan kita menemukan koefisien yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka perlu kita kurangkan. Maka 2X dikurangi 2X sama dengan 0, kemudian 2Y dikurangi negatif Y sama dengan 3Y. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Maka kita dapat Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Untuk persamaan yang menggunakan grafik, kita hanya perlu menggambarkan kedua persamaan pada koordinat kartesiusnya. Ya, contohnya dengan soal yang sama, kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 5. Maka kita perlukan itu adalah titik potong antara X dan Y terlebih dahulu. Ya, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Maka kita dapatkan si garis X ditambah Y sama dengan 5, itu si garis yang hijau ini. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan 2X dikurangi Y sama dengan 4, kita mendapatkan si garis yang biru ini. Nah, penyelesaiannya adalah titik potong antara kedua garis yang telah kita gambar. Nah, ini kita dapatkan 3,2. Dari ketiga metode tersebut, silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian paling mudah. Next, ada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, 3 variabel ini juga sebetulnya sama, ada metode substitusi, metode eliminasi, atau juga bisa menggunakan metode grafik. Tapi berarti grafiknya di sini 3 dimensi. Nah, sebenarnya ada satu lagi, itu yang namanya metode matriks. Ya, matriks nanti kita akan
pelajari lebih dalam lagi pada bab yang terpisah. Metode substitusi sama, pilih salah satu persamaan yang sederhana. Kita pisahkan dulu antara X, Y, atau Z ya. Misalkan X dalam fungsi YZ atau Y dalam fungsi XZ atau Z dalam fungsi XY. Kemudian kita substitusikan pada persamaan kedua dan ketiga sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan linear dua variabel. Setelah mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa merujuk kepada metode yang sebelumnya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan si solusinya X, Y, Z. Begitu pula pada proses eliminasi, kita tinggal menentukan dua persamaan terlebih dahulu, persamaannya bebas. Kita lihat mana yang variabel mana yang bisa kita eliminasi, apakah X, apakah Y, atau Z ya, bisa keduanya juga, tergantung si persamaannya seperti apa. Nah, begitu. Sebenarnya dalam melaksanakan atau mencari penyelesaian sistem persamaan linear ini kita bisa mix antara metode substitusi sama metode eliminasi. Yang penting keduanya itu sama-sama melakukan tahap yang benar. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam persamaan linear pada kali ini.